Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekspor impor di Indonesia. Apa sih yang dimaksud ekspor? Ekspor merupakan kegiatan di mana Indonesia menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan yang dimaksud impor merupakan kegiatan di mana Indonesia membeli barang-barang dari luar negeri. Kegiatan ekspor di Indonesia. Yang pertama yaitu ekspor pertanian. Yang diekspor merupakan barang pertanian, contohnya kedelai, beras, jagung, tebu, dan lain-lain. Yang kedua, ekspor perhutanan. Yang diekspor seperti kayu, kemenyan, rotan, damar. Selanjutnya, ekspor perikanan. Yang diekspor contohnya udang, ubur-ubur, mutiara, ikan tuna, kerang, dan banyak. Ekspor peternakan. Yang diekspor seperti daging kalengan, sapi, kambing, dan lain-lain. Ekspor perkebunan yaitu mengekspor getah karet, lada hitam, kopi, teh, lada putih, biji coklat. Sedangkan ekspor industri menghasilkan atau mengekspor seperti kayu lapis, pakaian jati, tekstil, kopra, minyak kelapa sawit, kayu olahan, kain tenun, bungkil, alat listrik, semen, listrik, alat-alat listrik, mebel, dan juga kertas. Selanjutnya ekspor tambang. Ekspor tambang yang diekspor merupakan tembaga, aluminium, biji besi, batu bara, timah, nikel, dan bauksit. Kegiatan impor di Indonesia juga ada 4 impor, yaitu impor barang konsumsi yang contohnya buah-buahan, kosmetik, beras, perlengkapan rumah, sabun, susu, tekstil, dan lain-lain. Impor bahan baku, contoh impor yaitu bahan obat-obatan, bahan kertas, benang, tenun, bahan bangunan, besi, dan juga baja. Sedangkan yang impor barang merupakan barang alat telekomunikasi, generator listrik, mesin-mesin, alat pengangkutan, dan lain-lain. Tadi yang saya jelaskan pastinya memiliki manfaat dari ekspor impor. Manfaatnya yaitu meningkatkan hubungan antar negara supaya negara dengan negara yang lain bisa memiliki hubungan yang baik, bisa saling toleransi antar satu negara dengan satu negara yang lain. Dan yang kedua, mendorong kemajuan iptek di Indonesia. Yang ketiga, kebutuhan setiap negara itu terpenuhi, mulai dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Memperoleh keuntungan dalam ekspor impor ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Dan yang terakhir, memperluas lapangan kerja. Dampak positif dan negatifnya kegiatan ekspor dan impor yaitu dampak positifnya banyaknya inovasi produk, meningkatkan devisa negara dan jangkauan pasar yang lebih luas. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya ketergantungan terhadap produk asing, daya saing semakin tinggi, dan juga dapat terjadinya penjajahan ekonomi. Maksudnya itu kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang biasanya terjadi pada perekonomian 4 sektor. Kegiatan ekspor dan impor ini memberikan dampak yang negatif sekaligus dampak yang positif.
bagi perekonomian. Jika daya saing tinggi dan kualitas produk tinggi, maka kita dapat masuk ke dalam persaingan. Namun jika tidak, maka kita akan menjajah secara ekonomi oleh negara lain. Sekian dari saya, Robiatul Adawiyah, NIM 173. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.